Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Panewu, Bapak Ibu dari OPDKB Kabupaten Gunung Kidul yang saya lihat hadir, Bapak Koordinator Penyuluh KB, Bapak Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan tingkat kecamatan yang hadir pada kesempatan Rakorcam. Secara umum tadi kami sudah melihat bahwa pelaksanaan Rakorcam itu intinya adalah mengevaluasi kinerja. Jadi mengevaluasi kinerja, kemudian menemukan masalahnya, kemudian next step-nya akan seperti apa. Mungkin karena ini pandemi, ya biasanya kalau Rakorcam itu kita bisa sampai berjam-jam karena biasanya teman-teman kader itu juga sangat banyak yang ingin disampaikan. Karena saya melihat ini situasi pandemi juga harus protokol kesehatan, dan pasti di kabupaten kota menentukan lamanya rapat itu. Kalau di Bantul yang saya tahu 45 menit, kalau di Gunung Kidul saya kurang tahu ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan Rakorcam ini. Intinya kalau melihat capaian stunting ya, sebenarnya itu sudah untuk melipar sudah di bawah yang diharapkan nasional, karena nasional mengharapkan 2024 itu 14% ya. Kemudian unmet need yang memang masih menjadi persoalan kita, karena sebenarnya target kita itu di sekitar 5,sekian%. Sementara untuk DIY sendiri masih sekitar 9% ya. Di level DIY evaluasi kami kemarin berada dalam terakhir. Kemudian untuk melipar, kalau melihat rata-rata capaian unmet need di level kabupaten, melipar pada posisi di bawah rata-rata Kabupaten Gunung Kidul. Meskipun itu belum sesuai dengan target kinerja untuk di level provinsi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan catatan tentang peserta KB baru. Dalam evaluasi kami 3 tahun terakhir ini, untuk pencapaian peserta KB baru itu, kalau saya gambarkan grafiknya nih, maaf saya belum bisa share di sini. Antara yang seharusnya kalau kita membuat garis linear yang seharusnya dicapai setiap bulannya, dengan yang senyatanya dicapai oleh setiap bulannya oleh masing-masing wilayah, memang ada gap yang dalam 3 tahun terakhir ini bukan semakin mendekat gapnya, tapi semakin jauh. Nah ini yang mungkin perlu dikritisi ya. Jadi mungkin untuk Rakorcam ini bisa diperdalam nanti di dalam Rakordes. Tadi misalnya di Melipar ada berapa kelurahan ya? 7 atau 8 ya, saya lupa. Nah itu nanti diperdalam. Ketika Rakordes diperdalam, berapa kusnya, berapa sisa kusnya, kemudian targetnya berapa. Jadi itu harus kita menggunakan data untuk semakin ke bawah, semakin teknis, itu nanti datanya semakin dipertajam. Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu IRP, saya mencoba menjawab ya, karena tadi apakah kita bisa menggunakan data PK itu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak kader dimanapun berada, karena PK ini bisa kita katakan sangat sukses ya. Walaupun ada kendala yang luar biasa dari sisi IT, tapi saya melihat Gunung Kidul itu sangat semangat ya. Dan Gunung Kidul bisa menyelesaikan yang tadinya kita anggap bahwa Gunung Kidul akan mengalami kesulitan secara geografis. Ternyata dengan upaya-upaya yang luar biasa, Gunung Kidul mencapai tertinggi. Jadi evaluasi kita itu saat itu Gunung Kidul justru menjadi leadingnya di dalam penyelesaian PK ini. Kemudian tadi juga khusus untuk Melipar ada yang tidak valid dan sebagainya, itu saya pikir wajar dengan 96,sekian itu luar biasa, karena kita sesuai sensus, kita bukan menggunakan sampling. Dan saya pikir kalau ini untuk intervensi kegiatan, saya yakin bahwa data PK ini akan unggul ya dibandingkan data sejenis, insya Allah seperti itu. Nah, kapan data PK ini bisa kita gunakan? Saya baru saja komunikasi dengan teman di Direktorat Pelaporan Statistik. Minggu keempat September, insya Allah publish resmi. Artinya data itu bisa kita gunakan. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian,
seperti yang saya sampaikan berkali-kali di dalam sosialisasi, ada satu hal yang harus kita pegang teguh, yaitu kerahasiaan. By name by address, kita menandatangani bermeterai bahwa kita akan menjaga data yang ada di setiap keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan nanti minggu keempat kita bisa dapatkan datanya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dulu di level provinsi seperti apa, nanti akan coba saya kaji. Mungkin demikian catatan dari kami, Ibu Pembawa acara. Matur nuwun Bapak Panelu yang sudah rawuh, Ibu KPKN saya lihat rawuh dari OPDKP, kemudian Pak Amir kasihnya rawuh, serta Bapak Ibu lintas sektor yang telah hadir pada rapat saat ini. Ada Puskesmas, kemudian KUA, kemudian juga IRP, kemudian juga Data Ramil. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas atau unsur yang mewakili dari KPD Kabupaten setempat, lalu yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kapenewon Mulipal. Lalu ada saya lihat ini PKB Koordinator Kecamatan dan juga dari unsur-unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan ya. Mungkin ada dari Puskesmas Kecamatan atau dari Babinsa atau Babinsa Timnas yang hadir ikut dalam pertemuan kali ini. Juga mitra-mitra dari teman-teman tenaga kesehatan dari Puskesmas atau dari tenaga-tenaga yang lain, lalu yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mungkin kalau hadir pada pagi ini menjelang siang juga saya belum menyapa kepala desa ya. Mungkin kalau hadir ada kepala desa atau kepala kelurahan yang hadir pada kegiatan rakor kecamatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bolehkah saya diberikan akses untuk menjadi co-host, karena ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan kegiatan stunting yang saat ini memang sedang kita jalankan atau kita jalani, dan juga sudah kita koordinasikan dengan PKL, tetapi ada memang dalam waktu dekat ini kami sampaikan untuk segera dipenuhi dan disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dengan baik kepada Ibu, baik kalau sudah terkait nanti saya merefresh kembali apa itu tentang pengertian mekanisme operasional. Untuk yang bergabung dengan BKKBN juga cukup lama, sudah tidak asing lagi apa yang disebut dengan MEKOP atau mekanisme operasional. Definisi daripada mekanisme operasional ini adalah bagaimana langkah-langkah program dan rencana. Tentunya dia harus berfungsi dengan baik, teratur, terencana, dan juga dilakukan secara terus-menerus dan harus berkaitan, berkesinambungan, bersinergi dan berkelanjutan yang melibatkan tentu seluruh para pemangku kepentingan dan potensi yang ada di kecamatan, desa, RW maupun RT yang di dalam menuju sasaran atau target di dalam sasaran program pada rencana. Kepada Ibu yang kami hormati, kalau berbicara tentang mekanisme operasional, Bapak Ibu tentu kita harus tahu apa itu kita melakukan atau tujuan dari jalannya MEKOP. Yang pertama, bagaimana tadi menurut program bencana koordinator di tingkat kecamatan menyampaikan informasi teknis yang berkaitan dengan capaian program bencana di wilayah kecamatan binaan.
Dan ini merupakan kewajiban dari para penyuluh keluarga berencana di seluruh kecamatan untuk melaporkan perkembangan program berencana kepada para pemangku kepentingan baik yang dari kecamatan maupun yang dari tingkat desa maupun kelurahan. Kita juga sudah mendengar tadi beberapa capaian program dan juga ada diskusi tadi tentang apa yang telah dipaparkan oleh penyuluh koordinator. Dan ini merupakan hal yang positif di dalam kita melakukan atau melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program warga bencana. Yang kedua, bagaimana terbentuknya kesepakatan nasional ya dari berbagai unsur terkait dalam kita melakukan pelaksanaan program di daerah, di kecamatan, di desa maupun di kelurahan. Yang ketiga, berlangsungnya pengelolaan program rencana secara rencana terstruktur dan juga dilakukan secara terus-menerus. Mengharapkan dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan ini bukan hanya kita lakukan hari ini dan juga hanya dilakukan atau langsung dengan provinsi pendekatan pusat, tapi dapat dilakukan secara reguler, secara terus-menerus dan berkesinambungan. Artinya rapat koordinasi kecamatan diharapkan dapat dilakukan program berencana maupun pengembangan program lain di wilayah kecamatan. Pelaksanaan Rakorcam ini merupakan suatu kegiatan monitoring evaluasi program berencana dan juga kami lihat di dalam Rakorcam ini sudah dipimpin oleh Pak Camat dan memang sejatinya di dalam pelaksanaan rakor diikuti oleh berbagai lintas sektor yang ada di kecamatan seperti Puskesmas, PLKB, Babinsa, Babinsa Tipmas, juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Dan pembahasan di dalam Rakorcam kami harapkan dapat membahas dan juga mencari solusi terhadap kesehatan masyarakat, dan tentunya kesehatan masyarakat itu di dalamnya termasuk pelayanan keluarga berencana dan juga pembangunan fisik lainnya. Kepada Ibu, ini slide ini adalah merupakan siklus mekanisme operasional yang sudah ada di dalam buku panduan mekanisme operasional yang sudah kami keluarkan di tahun 2020. Bagaimana siklus ini harus dilakukan selama 1 bulan sekali, yang dimulai dari start meeting, lalu dilanjutkan rapat koordinasi kecamatan, dilanjutkan kembali lebih teknis di rapat koordinasi tingkat desa, dan dilakukannya pembinaan pada IMP, melakukan KIE, pelayanan, dan terakhir adalah pencatatan dan laporan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Di dalam buku panduan operasional yang telah dikeluarkan tahun lalu, di dalam buku tersebut dibagi bahwa MEKOP itu menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah kecamatan, wilayah desa, dan ketiga adalah dusun RW dan RT. Di tingkat kecamatan, kegiatan mekanisme ada 3, yaitu start meeting, rapat tingkat kecamatan, dan juga lokal karya minim yang sering dilakukan oleh teman-teman dari puskesmas, baik puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan. Yang menjadi titik poin dalam kegiatan mekanisme operasional di dalam tingkat kecamatan ini kepada Ibu adalah bagaimana nanti para penyuluh dapat berperan dan ikut serta. Maksud saya penyuluh yang berada di kecamatan dan juga yang berada di tingkat desa maupun kelurahan dapat berikut serta di dalam lokal karya ini yang diadakan oleh puskesmas setempat. Jadi nanti para penyuluh ini dapat bertanya mengenai jadwal pelaksanaan lokal karya ini yang dilakukan di puskesmas guna untuk mensinkronisasikan kegiatan baik dalam pelayanan KB maupun di dalam kita melakukan pelayanan terhadap penanganan stunting. Tentu di dalam penanganan stunting ini kita tidak dapat bekerja sendiri, kita harus bersinergi, berkonvergensi antar kementerian lembaga, dan ini kita juga penyuluh
dapat membantu di dalam penanganan, di dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi KII pada masyarakat terhadap intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Tentu nanti di pihak atau teman-teman dari tenaga puskesmas yang ada akan melakukan intervensi secara spesifik dan memberikan penambahan atau memberikan secara cuma-cuma vitamin A, vitamin zinc atau asam folat yang memang sering kali dilakukan di saat pembukaan atau pelayanan posyandu setiap bulannya. Dan kegiatan di dalam loka KKM ini juga kami harapkan ya penyuluh dapat melihat kondisi alat stok kondisi alat kontrasepsi yang ada di masing-masing puskesmas sehingga dapat terkontrol, sehingga nanti tidak ada alat kontrasepsi yang kosong di masing-masing vaskes di wilayah binaan para penyuluh tersebut. Lalu di tahun ini, di tahun 2020 kepada Ibu BKKBN ya membuat 10 perubahan ya, yaitu yang pertama adalah bagaimana perubahan pada logo, yang kedua adalah tagline BKKBN dari 2 anak cukup menjadi 2 anak berencana hidup kaya 2 anak lebih sehat, dan 3 penamaan program BKKBN dari KKBPK menjadi program berencana. Yang keempat adalah Mas KB dengan aransemen baru, kampung kami yang dahulu kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas, walaupun peningkatannya tetap menjadi kampung KB. Perubahan pada seragam batik bebas, perubahan kepada tugas penyuluh yang selain melakukan penyuluhan, yang saat ini juga dapat membantu mendistribusikan obat KB seperti pil maupun kondom, dan tentu ini harus diawasi oleh pihak tenaga kesehatan atau vaskes di wilayah binaan masing-masing. Dan ke-8 pil KB, suntik KB dan iklan batang yang memang dahulu ada yang mengganggu produksi ASI dan mengganggu sikloset. Ini saat ini telah tersedia yang tidak mengganggu produksi ASI dan juga tidak mengganggu sikloset terhadap pasangan usia subur untuk menggunakannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya ini ingin mengenalkan aplikasi yang kita bangun pada tahun 2020, dan ini merupakan aplikasi monitoring evaluasi pelaksanaan metode yang kita bangun untuk melakukan ini yang aman, terutama di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Mohon izin saya akan selesai dan akan bicara lagi secara Oke, Bapak dan Ibu yang hormati, seperti yang kita lihat ini merupakan aplikasi monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme operasional. Ya, di dalam ini ya ada menu di beranda ya, ada berita, ada basis wilayah, ada data mekanisme operasional, dan ini adalah login termasuk yang kami sudah berikan kepada provinsi, dan nanti akan dibuatkan sampai di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Sebagai informasi bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang terintegrasi. Jadi tidak aplikasi inputan atau tidak aplikasi yang harus diinput oleh penyuluh, akan tetapi aplikasi ini akan memberikan informasi kepada para penyuluh dan semua kepada para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan mekanisme operasional dan juga terhadap capaian program berencana di masing-masing wilayah. Baik, di sini nanti akan kita lihat ada fitur-fiturnya. Di beranda ini kita lihat kita sudah ada di beranda ya, Bapak dan Ibu. Lalu ada fitur berita ya, ada fitur berita. Oke, ini adalah fitur-fitur berita pelaksanaan rakor ya, yang kita laksanakan di seluruh provinsi secara terjadwal, dan ini nanti akan kita masukkan di dalam berita ya, untuk dimuat di aplikasi Monalisa Crime ini.
Yang kedua adalah basis wilayah. Ya, yang kedua adalah basis wilayah. Oke, dapat terlihat Bapak dan Ibu, ini adalah basis wilayah provinsi. Nanti kalau supaya kita lihat ya, kalau kita klik di sini nanti akan terlihat provinsi mana akan terlihat bagaimana pelaksanaan mekanisme operasional dari masing-masing provinsi. Ya, Gorontalo contohnya ini adalah dari 77 kecamatan, ya, baru 2,6%, dan baru 22 kecamatan yang melaksanakan pelaksanaan mekanisme operasional. Ya, dan kita lihat juga di sini Kalimantan Utara, ya, dan kita lihat juga boleh kita lihat di provinsi-provinsi lain, Papua Barat. Ya. Ini merupakan nanti data ini akan kami ambilkan dari datanya dari Evisum generasi 4 yang saat ini sudah digunakan oleh para penduduk. Kita tarik datanya dari bukti-bukti kegiatan yang ada di dalam Evisum generasi 4, dan juga nanti untuk data capaian program akan kita ambilkan dari Newsia yang saat ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik. Untuk saat ini memang aplikasi ini masih menunggu pengintegrasian ke masing-masing aplikasi, yaitu pengintegrasian ke aplikasi Universitas dan juga menunggu selesainya pembangunan aplikasi Newsia, sehingga nanti akan terlihat tampilan dari masing-masing provinsi, bagaimana pelaksanaan mekanisme operasional di masing-masing provinsi sampai dengan di tingkat desa. Untuk di data mekanisme operasi di data MEKOP nanti ada rasio PKB dan PKB. Ini nanti ada bisa kita lihat Aceh berapa, Sumatera Utara berapa, Sumatera Barat berapa, dan ini akan kita ambilkan dari SDM yang ada di Pegawaian semuanya, dan ini masing-masing provinsi juga nanti akan kita lihat berapa jumlah. Kalau kita lihat ini Sumatera Barat atau nanti DIY wilayah DIY, nanti akan terlihat berapa masing-masing jumlah desanya, jumlah PKB-nya, jumlah PLKB-nya, jumlah PKB non PNS-nya, dan totalnya berapa, dan rasio terhadap desanya juga nanti terlihat berapa. Ini merupakan rasio PKB dan PLKB. Lalu ada rasio PKB di Bapak ini. Nah, ini kita lihat rasio PKB-nya, ya. Nanti ada dasar, berkembang, nanti terus rasio terhadap desanya berapa di masing-masing provinsi, ya, dan juga nanti dapat dilihat di masing-masing kabupaten, ya, di kabupaten dipecah menjadi kecamatan. Akan terlihat nanti di kecamatan Lemon, ya, dasarnya berapa, berkembangnya berapa, mandirinya berapa. Oke, itu dia rasio PKB. Lalu ketiga adalah pelaksanaan mekanisme operasional itu sendiri. Ya, di tingkat provinsi nanti kita lihat berapa jumlah kecamatan yang melaksanakan mekanisme operasional, jumlah kecamatannya, berapa jumlah kecamatan yang melakukan MEKOP. Dan ini dapat terlihat dari tingkat provinsi, ya. Lalu bisa dilihat dari tingkat kabupaten kota sampai dengan nanti dilihat sampai dengan di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan dapat informasi ini akan ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mekanisme operasional. Ya, nanti terlihat bagaimana nanti ada ini di tingkat desa, ya, di tingkat desa, ya, di tingkat desa, nanti akan melihat di tingkat desa ini kegiatan-kegiatan mekanisme operasional yang memang sudah kami ambilkan dari bentuk kegiatan yang ada di dalam aplikasi Evisum dan Simpan yang ada di PKB. Ya, bagaimana rakordes akan dilaksanakan, pertemuan kerja PKB-nya, IMP-nya, catatan pelaporannya bagaimana, KIE bagaimana, dan melakukan pelayanan terhadap pelayanan terhadap masyarakat
pemberian alat kontrasepsi atau pendampingan terhadap ibu hamil kepada Vaskes dan lain sebagainya, ini akan terlihat di sini. Sedangkan di tingkat kecamatan, ya, kalau kita lihat di tingkat kecamatan, ini ada 3, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 kegiatan staff meeting, rapat koordinasi tingkat kecamatan dan juga mini lokalnya. Dan ini nanti akan terlihat apakah yang dilakukan di masing-masing kecamatan melakukan kegiatan member ini akan lihat contoh. Ketika dia rakor dilaksanakan, dia akan cetak secara hijau. Kalau ini karya dilakukan, dia akan cetak secara hijau, dan ini akan terakumulasi langsung di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Nah, ini juga kepada ibu TKB dan PLKB yang melaksanakan, ya. Dan juga ini ada ini ada data tentang capaian pengelolaan program. Jadi nanti di masing-masing provinsi data ini akan kita ambilkan langsung dari data Yosiga nanti. Jadi tidak ada data yang tidak match atau tidak sinkron. Kita secara langsung kita ambilkan dari aplikasi Yosiga yang sedang dikembangkan oleh pelaporan. Apa saja yang diambil dari aplikasi Yosiga? Tentunya nanti akan terlihat berapa total pasangan usia subur di Aceh, contoh ya, berapa peserta KB-nya, berapa peserta KB baru, UTU-nya berapa, dan ADMET-nya berapa. Ya, kalau kita lihat di daerah istimewa, contoh ya, dan juga di salah satu kabupaten, ya. Ini nanti bisa kita beri langsung ke kabupaten. Ya, ini cuma contoh di Kabupaten Probolinggo, apakah persen pengkopnya sudah tercapai. Ya, ini akan secara otomatis terumus di sini. Dan berapa nanti di kecamatan, contoh Temon, terusnya PH-nya, BB-nya, DO-nya, ADMET-nya. Nah, ini merupakan data capaian program pengelolaan program data rencana yang dapat Bapak dan Ibu lihat nanti di aplikasi. Jadi jadi mempermudah Bapak dan Ibu melihat capaian di masing-masing kecamatan maupun di masing-masing desanya nanti. Ya, itu dia Bapak dan Ibu yang akan dihormati. Aplikasi ini nanti launching pada saat box yang ada di dalam aplikasi Evisur 4 yang saat ini sedang digunakan oleh para ibu program bencana, dan juga aplikasi pengembangan aplikasi di Direktur Polresta selesai. Kami akan segera sosialisasikan pada provinsi dan kabupaten kota bagaimana penggunaannya dan juga pemberian akun pada masing-masing kabupaten kota sampai dengan tingkat kecamatan juga di desa, agar nanti dapat digunakan melihat capaian data program di masing-masing kecamatan maupun di tingkat desa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan berkenan. Pakai kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.